Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo students, apa kabar? Semoga sehat ya. Nah, insya Allah hari ini kita bakalan ngebahas mengenai how to write cover letter. Kalian tahu kalau misalnya di sesi sebelumnya kita udah ngebahas mengenai kurikulum vitae. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, and comment supaya Miss tetap semangat buat upload konten-konten yang baru. Anyway, kita langsung aja ngelihat yang pertama mengenai what is cover letter. Apaan sih itu cover letter? Mungkin ada dari kalian yang masih belum tahu atau mungkin udah ada yang tahu gitu. Nah, yang kita lihat dulu, apakah cover letter itu sama nggak sama application letter? Ada yang tahu? Ya, it's similar. Jadi kalau orang ngomongin cover letter itu sama dengan application letter. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dikenal sama surat pengantar gitu. Kalian pernah lihat nggak? Kalau kita ngelamar pekerjaan itu pasti sebelum kita attach atau serahkan CV kita, kurikulum vitae-nya, daftar riwayat hidupnya kita, ada bagian atau lembaran pertama yang dikenal sama surat pengantar. Atau kalau seandainya kalian pernah daftar PNS gitu, kalian masih ingat yang selalu ditulis tangan? Nah, itu yang disebut sama cover letter. Jadi cover letter sama application letter is similar. Okay, and then the second question, is cover letter similar to curriculum vitae? Apakah cover letter itu sama kayak curriculum vitae? Answer is no. Jadi dia enggak sama. Cover letter itu enggak sama curriculum vitae, tapi mereka saling berhubungan. Asik. Nah, kalau misalnya di cover letter itu kayak gambaran secara umum, kita bisa bilang bahwa cover letter itu gambaran secara umum mengenai kurikulum vitae-nya kamu. Jadi kalau di cover letter itu cuman sekilas doang. Sedangkan di kurikulum vitae itu biasanya lebih mendetail. Makanya kenapa mungkin ini caranya bakalan berbeda. But then for me personally, makanya Miss lebih suka ngajarin kurikulum vitae dulu. Nah, dari situ baru kita ambil isiannya untuk dituliskan di cover letter. Oke? Nah, the next questions, kira-kira what is cover letter? Jadi Miss, jadi apa sih yang bakalan kita include di dalam cover letter? Kita bakalan lihat yang pertama, kita bakalan of course put your educational qualifications. Ini mengenai pendidikan kamu. Kita bakalan nulis di situ. Kemudian kita juga bakalan nulis yang professional experience. Nah, kemudian kita juga mencoba untuk membujuk si membujuk yang mau meng-hire kita untuk ngebaca CV kita, untuk ngebaca kurikulum vitae kita gitu. Jadi, dan yang terakhir itu nanti bagaimana cara penulisannya dan sebagainya itu bakalan kita bahas. Nah, ini ada poin yang paling menarik. Kalau misalnya kalian lihat apa-apa aja yang kalian masukkan ke cover letter, itu secara generalnya pasti bakalan sama kurikulum vitae. Tapi kalian harus ingat di cover letter ini hanya beberapa poin aja yang kita pilih, yang kira-kira kalau orang ngebacain cover letter kita, mereka bakalan penasaran. Kemudian mereka bakalan ngelihat kurikulum vitae kita, daftar riwayat hidup kita, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini adalah beberapa pertimbangan pada saat kamu menuliskan cover letter. Ini Miss ambil source-nya dari Bruce Woodcock. Oke, kalian bisa lihat ini. Nah, yang pertama adalah kalian nulis cover letter itu nggak lebih dari 1 lembar kertas A4. Karena kalian ingat ini bukan esai. Kalau esai itu banyak-banyak. Kalau ini cuman perkenalan aja mengenai diri kalian. Jadi 1 lembar di situ dirangkum semua. Nah, yang kedua adalah kalian di dalam cover letternya harus state the job you are applying for and where you found about it. Harus bilangin, harus tulisin
pekerjaan yang ingin kamu lamar dan di mana sih kamu dapat informasi mengenai lamaran pekerjaan tersebut gitu. Nah, yang ketiga kemudian kamu harus bilangin why you are interested in the job and employing organization. Kenapa kamu tertarik sama pekerjaan itu dan juga di bagian tertentu. Karena terkadang misalnya kita lamar pekerjaan itu kan di sebuah perusahaan banyak nih, ada bagian HRD-nya, ada bagian teknisinya misalnya, ada bagian ADM-nya, ada public relation, dia banyak bagiannya. Jadi pada saat kamu ngelamar pekerjaan di perusahaan A misalnya, kamu sebutkan posisinya sebagai apa dan di department apa gitu, bagian bagian mana yang kamu pingin lamar gitu ya. Kemudian ini, because this is about English CV, so make sure check your grammar and spelling. It sounds very simple, but this is the way, somehow it's the first impressions of the interviewer is from your CV. Jadi karena kan CV ini benar-benar kayak untuk memberikan kesan pertama buat kamu. Jadi pastikan hal kecil ya. Kalau Miss ngerasa ini satu hal yang mengenai grammar, mengenai spelling. Kadang-kadang ini masalahnya grammarnya oke, spellingnya sering bermasalah. Jadi ini tolong diperhatikan gitu ya. Kemudian make it personal to the job and employer. Kalau mengenai ini usahakan bagaimana backgroundnya kamu itu bisa relate ke pekerjaan yang kamu apply. Makanya penting sebelum kamu apply untuk sebuah pekerjaan, riset dulu mengenai perusahaannya gitu. Misalnya kayak Miss dulu pada saat Miss apply untuk ngajar di kampus, Miss riset dulu kampus ini fokusnya ke apa, anak-anaknya graduate, anaknya lulusan dari mana, nanti kedepannya mereka bakalan ngapain. Jadi pada saat Miss apply for the job, Miss tahu detail atau setidaknya informasi mengenai perusahaan yang bakal Miss daftar gitu ya. Nah ini juga selanjutnya pertimbangkan pada saat kalian email. Biasanya kalau misalnya kita kirim email, apalagi kayak sekarang ini kan lagi masa lockdown nih, dimana kalian mungkin nggak bisa face to face. Kalau seandainya kalian mau kirimin email mengenai kurikulum vitae kalian, tulis email kalian itu tulis kayak cover letter kalian itu, bukan kurikulum vitae, tapi cover letter kalian itu di bagian emailnya, oke, di main emailnya. Tapi jangan lupa attach juga gitu. Jadi dua-dua kalian lakukan, kalian tulis di bagian email dan yang kedua kalian attach juga. Dan satu lagi, jangan lupa kalian tulis di subject emailnya. Misalnya cover letter siapa gitu, cover letter Revival Vartia. Jadi biar dari pihak penerima atau pewawancara juga lebih mudah untuk menerima email kalian gitu ya. Nah kemudian mention your USPs, unique selling points. Nah ini kalau misalnya yang sebelumnya kita udah bahas mengenai skill and kompetensi. Nah disinilah kamu sebutkan mengenai skill sama kompetensi kamu. Tentunya kalian ambil skill yang paling bagus menurut kalian dan pilih skill yang memang relate yang relate to the job. Jadi pilih skill kalian itu yang memang langsung berhubungan sama pekerjaannya. Karena Miss tahu Miss sudah baca CV dari kalian, kurikulum vitae-nya kalian, dan Miss ngelihat bahwa kalian menyebutkan banyak skill, tapi kalau untuk cover letter sebutkan skill yang paling nyambung sama pekerjaan yang bakalan kalian daftar. Oke, nah ini dia beberapa pertimbangan. Mungkin ini juga agak sama dengan formatting guideline-nya, bagaimana cara penulisannya. Ini hal yang
teknisnya. Yang pertama adalah pastikan kalian pakai black ink and avoid block capital. Ingat ya, black ink bukan Blackpink. Pakai warna hitam dan juga yang kapitalnya. Ini mungkin kalian masih ingat beberapa perbaikan yang Miss kasih mengenai kurikulum VT-nya kalian. Itu dari segi penulisan, kalian buat dia seragam. Oke. Kemudian juga tulis, di-type, diketik cover letternya. Tapi kadang-kadang ada beberapa perusahaan atau perusahaan yang minta untuk ditulis tangan. Nah, ini contohnya kayak waktu kita daftar PNS, mungkin kalian udah pernah coba. Kalian tahu bahwa saya nggak tahu apakah ini masih berlaku untuk ditulis tangan. Jadi itu biasanya menjadi satu pertimbangan juga, mau diketik atau tulis tangan, tergantung sama si penerima lamaran. Oke, kemudian seperti yang tadi udah Miss bilang, jangan tulis lebih dari 1 lembar kertas A4, karena ini memang 1 lembar aja. Kemudian pakai spacing sama marginsnya, pakai spacing sama margins yang memang common, yang memang umum kita pakai, kayak 3344 atau 333 gitu ya. Jangan terlalu sempit, jangan terlalu lebar gitu. Kemudian kalian bisa milih untuk buat bullet points, atau kalian setiap paragraf itu di-indent, kayak dimasukkan gitu ya. Kemudian kata-kata yang kalian pakai itu pakai kata-kata yang singkat tapi dia jelas. Kayak singkat, padat, dan jelas. Pakai konsep ini di dalam penulisan cover letter kalian. Dan juga penulisannya mungkin pakai standar yang 12, ukuran 12 atau 10 gitu. Jangan yang lebih besar. Karena ini lebih kayak terkadang cover letter ini orang kan ngelihat pertama dari segi formatnya ya. Jadi penting kalau kalian punya format yang bagus, apalagi kalau didukung dengan isian yang bagus juga. Oke? Nah, let's have a look now. Ini, jadi kalau secara generalnya, dia bakalan, kalau kita menulis itu pasti ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Kalau di bagian awal dari cover letter itu, kalian bakalan sebutkan personal information, di mana kalian belajar, dan dari mana kalian tahu tentang lamaran pekerjaan ini. Ingat ya, ini tulisannya brief. Brief itu artinya singkat. Oke? Nah, yang di bagian tengah itu kalian bakalan ngebahas mengenai skill sama experience-nya kalian. Jadi kalau Miss sudah ngomongin skill, it's going to be about your competency over there and also what you have done gitu. Nah, kalau misalnya kalian tanya, Miss saya nggak pernah punya experience gitu. Miss saya belum bekerja gitu, gimana ya? Kan selalu Miss bilang, when you don't have work experience, you can use kalian bisa tulis pengalaman yang kalian dapatkan apa dari magang atau dari organisasi, kalian bisa masukkan ke situ. Tapi ingat, pilih pengalaman yang sesuai sama pekerjaan yang mau dilamar. Oke? Nah, kemudian di bagian akhir dari cover letter itu kalian pasti bakalan tulis informasi yang kira-kira si pembaca ini pengen tahu, kemudian pasti bilang terima kasih, jangan lupa for that, and then closing remarks-nya gitu, misalnya kayak regards, sincerely, dan sebagainya. Oke? Jadi kalau misalnya kita lihat framework-nya, itu bakalan ada seperti ini, 7 bagian. Ini ingat ya, kalau misalnya bentuk penulisan cover letter, it must be a lot. Jadi ini Miss cuman ambil yang menurut Miss ini bisa membantu kalian dan lebih mudah untuk kalian pahami. Nah, mungkin untuk hari ini kita bakalan ngebahas yang pertama mengenai paragraf pertama. Kalau misalnya kalian lihat tadi yang di paragraf pertama itu ada introduction. Di bagian pertama itu ada introduction sama paragraf pertama. Nah, kalau kamu ngomongin introduction, it's not only about siapanya kamu, hello my name bukan mengenai I'm Revi Valvardia bla bla bla. It's not only about that. Kamu bisa lihat introduction di sini. Ini bisa sesimpel kalian tulis
informasi mengenai kalian di info kita sebagai pelamar, siapa namanya, alamat kita, email kita, dan tanggal penulisan kita. Kemudian juga ke siapa yang kita tujukan, bagian atau perusahaannya yang mana. Oke. Nah, di sini juga di bagian paragraf pertama ini kita bisa pakai yang namanya dear me, dear ini kayak sapaan gitu ya, sapaan. Dan ini bentuknya formal kok gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau jabarkan lagi, kalau kita breakdown, tadi kita udah bilang di paragraf pertama itu mungkin di cover letter itu paling penting kita tulis di mana kita belajar, apa yang kita mau daftar, dan dari mana kita mendapatkan informasi mengenai lamaran pekerjaan. Kalian bisa lihat di sini semuanya sangat singkat, padat, dan jelas. Jadi kalau misalnya dari mana dia belajar, I'm a final year student at King's College London reading economics. Kalian bisa lihat I'm a final year student berarti mahasiswa tingkat akhir. Misalnya kalian I'm a fresh graduate students of apa gitu, kalian bisa tulis. Kemudian apply for ini berarti kalian mau daftar untuk apa, and I would like to apply for an associate consultant position with McClure and Company. Jadi dia mau daftar sebagai konsultan di perusahaannya McClure and Company, itu nama perusahaannya. Kemudian yang dari mana sih dia mendapatkan informasi? As advertised on www.monster.com. Jadi informasinya itu bisa, apakah kalian mungkin rekomendasi dari seorang, ataukah kalian tahunya dari koran, ataukah kalian seperti kasus ini dia tahu informasinya dari website. So you can use that too. Oke, jadi kalian bisa lihat dalam satu paragraf singkat, ketiga poin ini udah disebutkan. Dari di mana dia belajar, apa yang dia lamar, bagian apa, dan dari perusahaan di perusahaan apa, dan yang ketiga adalah dari mana dia mendapatkan informasi mengenai lamaran pekerjaan ini. So these three are the main points for this paragraph. Okay? Nah, kalau seandainya kalian udah mengerti, because I wanna check your understanding, please find a job via Google, LinkedIn, or jobstreet.com. Jadi cari pekerjaan, lamaran pekerjaan yang seperti ini dari website ini, mungkin dari jobstreet.com juga bagus. Kemudian jangan dari blog ya, Miss nggak mau. Dan coba tulis paragraf pertama untuk CV-nya kamu. Oke? Jadi tolong lakukan hal ini. Nanti Miss bakalan post mengenai your assignment in Edmodo, dan Miss bakalan minta link untuk job vacancy kamu, dan kamu cuma tulis mengenai paragraf pertama kamu. Oke, so thank you so much for listening. Insya Allah nanti kita bakalan lanjutin mengenai cover letter ini di sesi online selanjutnya. I hope you are fine and you are well. I'll see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.